warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naufal Dwi Putra. NIM saya 1030623000099. Saya dari kelas TIKJ 23002. Hari ini saya akan membahas tentang konsep data basis data atau database, kelemahan pemrosesan file tradisional, kemudian kelebihan pendekatan basis data atau database, kemudian risiko yang menyertai penggunaan basis data atau database, dan juga database life cycle. Nah, yang pertama adalah konsep dasar dari basis data. Jadi basis data atau yang biasa kita kenal dengan database adalah kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses, dikelola, serta diperbaharui secara efisien. Basis data memungkinkan penyimpanan informasi dalam bentuk yang terstruktur, sehingga memudahkan dalam pengolahan data. Sistem manajemen basis data atau DBMS digunakan untuk mengelola basis data, memastikan keamanan, konsistensi, dan juga efisiensi dalam pengelolaan data. Kemudian adalah kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama adalah redundansi data, karena data yang sama dapat disimpan di beberapa file, menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Kemudian konsistensi data rendah. Perubahan pada satu file tidak otomatis diperbarui di file lain, yang dapat menyebabkan inkonsistensi data. Kemudian 3. Kesulitan dalam akses data. Setiap aplikasi memerlukan program berbeda untuk mengakses file tertentu, sehingga kurang fleksibel penggunaannya. Yang keempat adalah keamanan lemah. File tradisional tidak memiliki mekanisme kontrol akses yang kuat. Yang kelima adalah kesulitan dalam pemeliharaan. Jadi, jika ada perubahan struktur data, maka semua program yang menggunakan file tersebut perlu diperbaharui. Kemudian kelebihan pendekatan basis data atau penggunaan database. Yang pertama adalah minim redundansi dan inkonsistensi data. Jadi data tersimpan secara terpusat sehingga tidak ada duplikasi data. Yang kedua adalah keamanan dan kontrol akses yang jauh lebih baik daripada file tradisional, yaitu hak akses dapat diatur untuk penggunaan yang berbeda. Yang ketiga adalah fleksibilitas dalam akses data. Data dapat diakses dengan berbagai cara tanpa memerlukan banyak program yang berbeda. Yang keempat, pemulihan data yang jauh lebih baik, yaitu database dapat melakukan backup dan pemulihan dengan lebih efisien. Yang kelima dan yang terakhir adalah dapat digunakan oleh banyak pengguna. Jadi beberapa pengguna dapat mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan. Kemudian adalah resiko yang menyertai basis data atau database. Yang pertama tentunya biaya implementasi yang tinggi, karena pembangunan dan pemeliharaan database memerlukan investasi yang cukup besar. Yang kedua adalah kompleksitas sistem. DBMS memerlukan sumber daya perangkat keras dan juga perangkat lunak yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga adalah risiko keamanannya. Jadi jika sistem tidak dikelola dengan baik, data dapat mengalami kebocoran atau peretasan dari seorang hacker ataupun peretas. Yang empat, kegagalan sistem. Jika terjadi crash atau kegagalan hardware, maka data bisa hilang atau rusak jika tidak ada backup data yang memadai. Kemudian yang terakhir adalah database life cycle. Jadi database life cycle ada 5, yaitu perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan atau kebutuhan sistem basis data atau database. Yang kedua ada analisis, yaitu mengumpulkan kebutuhan pengguna dan menentukan model data yang sesuai. Yang ketiga adalah perancangan, yaitu membuat desain logis dan fisik basis data. Yang keempat adalah implementasi, yaitu membangun basis data menggunakan DBMS dan menginput data awal. Yang terakhir adalah maintenance atau pengelola, memperbarui dan melakukan backup data secara berkala.